Bab ini membahas bagaimana cara mengatur moving head beam pada controller. Pertama, kita perlu mendapatkan tabel saluran untuk lampu sorot. Di mana kita bisa mendapatkan tabel saluran? Biasanya tabel saluran terdapat di buku panduan pengguna produk. Mulailah dengan mengeklik editor library di pojok kanan bawah. Klik baru di pojok kanan atas. Kemudian Anda dapat melihat 4 opsi berbeda. Info modul, DMX, e-stance. Yang pertama adalah opsi info. Kita perlu mengisi 3 hal, nama pustaka, mode, dan manufaktur. Tipe dan beam tidak perlu diisi. Baik instance maupun saluran dihasilkan secara otomatis. Jadi kita hanya perlu mengisi 3 hal, library name, mode, manufaktur. Library name dapat didasarkan pada nama perlengkapan yang sebenarnya. Sebagai contoh, saya akan menuliskan 350 beam. Saya hanya perlu mengisi angka 350, lalu klik OK. Mode, biasanya kita mengisinya di nomor saluran. Anggaplah kita akan menulis 16 saluran. Jadi saya memasukkan angka 16, tekan enter untuk konfirmasi. Manufaktur dapat menulis sesuai dengan situasi lampu yang sebenarnya. Jika Anda tidak mengetahui produsennya, Anda bisa mengisi apa saja sesuai keinginan Anda. Setelah ketiga hal di atas dituliskan, kita sampai pada pilihan kedua, modul. Pada halaman ini diatur berapa banyak saluran yang dimiliki perlengkapan tersebut dan atribut dari setiap saluran. Nama, nilai default, dan nilai lokasi dari setiap atribut perlu diatur pada halaman ini. Misalnya lampu saya memiliki 16 saluran. Jadi saya akan pergi ke pojok kiri bawah dan memilih tambah. Tambahkan 16 saluran secara langsung. Setelah menambahkan 16 saluran, nilai saluran ditampilkan di halaman ini. Saya perlu memberi nama atribut pada setiap saluran. Pilih atribut pertama. Klik atur atribut di bagian tengah bawah layar. Di sini akan memiliki nama atribut yang sederhana. Atribut saluran umum diatur di sini. Kita dapat mengisinya satu persatu sesuai dengan tabel saluran. Channel pertama saya adalah color wheel. Color wheel termasuk dalam kelas warna. Untuk kelas warna, cukup pilih warnanya. Saat kita memilihnya, secara otomatis akan berpindah ke baris berikutnya. Channel kedua adalah shutter. Kita dapat menemukan opsi shutter di dimmer. Channel ketiga adalah dimming. Dimming juga termasuk dalam dimmer. Channel keempat adalah gobo. Gobo termasuk ke dalam kelas gobo. Channel kelima adalah prisma 1. Prisma termasuk ke dalam kelas beam. Channel ke-6 adalah rotasi prisma. Channel ke-7 adalah prisma 2. Di sini Anda dapat langsung menyesuaikan nomor urutan atribut. Itu adalah angka di bawah tanda pound. Misalnya ada pagar, selanjutnya adalah atribut. Tanda pagar mewakili angka di bawahnya. Misalnya jika saya mengeklik plus, maka nilainya menjadi 2. Klik lagi pada prisma tersebut, dan itu akan menjadi prisma 2. Channel ke-9 berfokus. Fokus termasuk ke dalam kelas fokus. Channel ke-10 adalah sumbu X. Sumbu X bergantung pada posisi. Menemukan sumbu X secara langsung pada posisi tersebut. Ada juga penyetelan sumbu X atau penyetelan sumbu Y. Semua saluran penyempurnaan akan dibiarkan kosong untuk sementara waktu. Channel ke-12 adalah sumbu Y, vertikal. Klik vertikal. Channel ke-13 adalah untuk penyetelan sumbu Y, jadi biarkan kosong untuk saat ini. Channel 14 adalah fungsi makro. Makro termasuk ke dalam kelas kontrol. Channel ke-15 adalah frost. Frost termasuk dalam kelas berkas cahaya di belakang rotasi prisma. Channel 16 digunakan untuk kontrol dan pengaturan ulang lampu, juga dalam kelas kontrol. Jika atribut pintasan ini tidak memiliki atribut yang kita inginkan, lalu kita bisa mengeklik beralih ke atribut lanjutan. Dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah preset. Kategori kedua adalah features. Kategori ketiga, atribut. Akan ada beberapa atribut lagi di sini. Informasi selengkapnya tentang atribut dapat ditemukan di halaman ini. Jika atribut tersebut tidak dapat kita temukan baik di halaman atribut sederhana maupun di halaman atribut lanjutan, pertama kita cari makro di kelas kontrol dan klik padanya, lalu tekan nama makro tersebut.
Kemudian kita mengubah nama yang ingin kita tampilkan, lalu klik Enter. Setelah mengatur semua nama atribut, klik lagi atur atribut di pojok kiri bawah layar. Ada yang bagus di kolom saluran utama layar, dan kita bisa menuliskan saluran penyetelan horizontal dan vertikal yang baru saja ditinggalkan. Selanjutnya kita mulai mengisi nilai-nilai untuk saluran penyempurnaan. Sumbu X, saluran penyempurnaan horizontal adalah 11. Saluran penyempurnaan sumbu X yang dipilih, klik Set di pojok kanan bawah layar, isi angka 11 dan klik OK. Lalu hapus saluran ke-11 yang dibiarkan kosong. Saluran penyempurnaan sumbu Y yang dipilih, isi angka 13 dan klik OK. Lalu hapus saluran ke-13 yang dibiarkan kosong. Selanjutnya, isi nilai default dan nilai lokal. Misalnya headbeam light, ketika nilai Rana dalam 255, maka Rana terbuka. Lalu saya mengatur nilai lokal untuk shutter dan dimmer ke maksimum 255, klik OK. Ubah nilai default shutter menjadi 255. Ganti ke angka 255 ini lalu geser ke bawah. Apa saja hal-hal lain yang perlu diubah? Jika kamu fokus seperti ini, nilai fokus lokal telah diubah menjadi 128. Lalu kita turun ke sumbu XY, horizontal dan vertikal. Ada tampilan minimum dan tampilan maksimum, nilai dari atau nilai hingga. Sumbu X horizontal umumnya berayun antara 0 dan 540 derajat. Klik atur dan ubah nilai dari menjadi 270. Posisi ini adalah untuk menukar positif dan negatif. Jika Anda mengklik tanda minus di sini, itu tidak akan efektif. Klik OK. Dan ubah nilainya menjadi 270, jangan ubah nilai DMX. Karena nomor DMX sudah tetap. Tanpa penyesuaian halus, DMX minimal bernilai 0 dan maksimal 255. Dengan penyetelan halus, DMX minimal 0 dan maksimal 6535. Sumbu Y vertikal biasanya 0 sampai 270 derajat. Klik atur dan ubah nilai menjadi 135. Klik OK. Lalu ubah nilainya menjadi 135, klik OK. Selanjutnya, isi nilai saklar cepat hidup atau mati lampu. Bagaimana cara mengisinya? Menurut tabel saluran, nilai-nilai ini berada di saluran 16. Setelah kami memilih saluran 16, klik pada edit atribut ini di kanan bawah. Pilih sebagai nama di sebelah kiri, lalu tanda plus di sebelah kanan. Pastikan untuk mengeklik nama di sebelah kiri terlebih dahulu. Tidak, klik tanda plus di sebelah kanan tidak berguna. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nama. Misalnya perintah pintasan pertama adalah membuka lampu. Cukup klik pada nama dan ketik open lamp. DMX diisi sesuai dengan saluran. Nilai lampu indikator terbuka adalah 100 sampai 199. Jadi nilai umumnya adalah 100 dan nilai maksimumnya adalah 199. Yang kedua adalah untuk mematikan lampu. Rentang nilainya adalah 0 sampai 99. Nilai minimum tidak berubah dan nilai maksimum diubah menjadi 99. Yang ketiga adalah untuk mengatur ulang. Mari kita tetapkan nilai minimum dan maksimumnya menjadi 255. Dan kemudian saat semuanya sudah siap, setelah semua atribut diatur, kita dapat memeriksanya kembali dengan tabel saluran. Lalu klik langsung di pojok kanan atas layar untuk menyimpan. Klik lagi icon open di pojok kanan atas layar. Kita dapat melihat pustaka cahaya terkini yang telah ditulis dan jumlah saluran dalam pustaka tersebut.